Kali ini, saya sedikit membahas film horor psikologi favorit saya sepanjang saya menonton film horor. Mungkin durasinya tak akan begitu lama, tapi semoga saja itu tetap membuat kalian setidaknya sedikit terhibur. Jadi, langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang petugas yang akan bergantian menjaga sebuah mercusuar di tengah-tengah lautan lepas. Jauh dari daratan manapun, mereka berdua menggantikan dua orang penjaga yang sebelumnya sudah menjaga mercusuar itu. Mereka tidur di loteng rumah yang ada di sana. Atapnya tidak begitu tinggi, ruangannya pun tidak begitu luas. Satu ruangan diisi tempat tidur mereka berdua tanpa sekat di antaranya. Malam tiba, mereka berdua makan malam. Yang tua itu bernama Thomas dan yang lebih muda bernama Winslow. Thomas memang sudah bekerja di mercusuar itu puluhan tahun. Sedangkan untuk Winslow, itulah pertama kali dalam hidupnya. Thomas memberitahu apa saja yang harus dikerjakan oleh Winslow. Dia akan bekerja sewaktu siang, sedangkan malam sampai paginya Thomas yang akan berjaga. Tapi satu hal lagi yang harus diketahui oleh Winslow. Thomas melarang Winslow agar jangan sesekali memasuki tempat lampu mercusuar itu berada. Hanya dialah yang boleh naik ke atas mercusuar sana. Sewaktu malam selepas Winslow bekerja, dia berjalan-jalan menuju lautan. Di sana dia melihat seorang mayat yang mengapung. Pelan-pelan dia menghampiri mayat itu. Semakin jauh Winslow berjalan ke lautan, semakin tenggelam dia dibuatnya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Winslow. Pagi pun tiba, Winslow kembali bekerja menggantikan Thomas yang sudah berjaga semalaman. Dia harus mengangkat sebuah tong berisikan penuh dengan minyak ke atas mercusuar itu. Sedikit demi sedikit dia bawa dengan susah payah tong itu ke atas. Ketika sampai, dia ingin naik menuju lampu mercusuar berada. Seakan-akan lampu mercusuar itu menghipnotis Winslow untuk melihatnya. Tapi tiba-tiba Thomas langsung ada di sana dan langsung melarang Winslow. Kemudian Thomas berkata, "Jangan pernah berani kau masuk ke atas sana, anak muda." Seminggu sudah mereka berdua menjaga mercusuar itu. Setiap malam mereka habiskan untuk makan malam. Winslow tak banyak bicara. Dia hanya mendengarkan Thomas berbicara tentang bagaimana lampu mercusuar itu mampu menarik perhatian putri duyung di lautan lepas untuk mendekat ke sana. Tapi Winslow hanya mengira itu semua adalah dongeng yang dibuat-buat oleh Thomas. Setiap Winslow bekerja di siang hari, selalu saja di sana ada seekor burung yang mengganggunya. Kehidupan Winslow sebelumnya hanyalah menjadi tukang kayu di utara, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya dia berada di mercusuar ini sekarang. Dengan upah yang lumayan, dia berharap bisa segera punya rumah sendiri di pedalaman dan hidup dengan tenang di sana. Suatu hari ketika dia bekerja, penasaran dia melihat ke atas di mana lampu mercusuar itu berada. Di sana ternyata ada Thomas. Tapi ada hal lain yang membuat dia terkejut bukan main. Di sana dia melihat sebuah gurita yang begitu besar. Jadi bukan tanpa alasan Winslow tidak diperbolehkan masuk ke atas mercusuar itu oleh Thomas, karena memang ada sesuatu yang begitu mengerikan di atas sana. Waktu demi waktu berlalu. Winslow tak pernah berkata apa yang dia lihat kepada Thomas. Kemudian sekarang adalah malam terakhir mereka berdua di sana. Karena besok paginya mereka sudah bisa pergi dari sana dijemput oleh sebuah perahu tua dari daratan sana. Untuk merayakan malam terakhir itu, mereka minum alkohol tanpa henti, membuat mereka masuk ke dalam ketidaksadaran yang kata sebagian orang itu adalah salah satu surga dunia. Kemudian paginya mereka tersadar dari mabuknya. Dia kembali bekerja di mana ini adalah hari terakhir. Tapi cuaca mendadak tidak bersahabat. Hujan turun dengan begitu derasnya sampai kemudian
Winslow melihat seorang mayat wanita yang begitu cantik tergeletak begitu saja di ujung pulau itu. Tapi seketika mayat wanita itu bangun, di mana itu adalah sebuah putri duyung yang terdampar. Winslow lari ketakutan dari sana. Ia tak memberitahu Thomas akan hal itu, karena dalam dirinya Winslow yakin Thomas adalah salah satu bagian dari mereka. Sekarang mereka berdua sudah siap menanti kapal yang akan menjemput mereka untuk meninggalkan pulau itu. Tapi kapal itu tak kunjung juga datang. Badai yang mendadak datang membuat perahu apapun tak akan bisa menghampiri pulau mercusuar itu berada. Hanya ada satu cara untuk pergi dari sana, yaitu menggunakan sebuah sekoci. Tapi hal itu akan butuh waktu berminggu-minggu untuk sampai ke daratan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menginap di sana. Malamnya mereka menggali sebuah tanah di belakang bangunan mercusuar di bawah hujan yang begitu lebat. Ternyata di sana terdapat sebuah kotak besar berisikan penuh dengan minuman. Mereka kembali mabuk semabuk-mabuknya untuk kembali melalui malam yang begitu sudah tidak terasa nyaman di pulau terpencil itu. Mereka menari tak henti-henti. Mereka benar-benar sudah kehilangan kesadaran dalam dirinya. Mereka menceritakan rahasia masing-masing dalam hidupnya dalam keadaan mabuk. Termasuk Thomas yang sudah 13 tahun tidak pernah berinteraksi dengan manusia di luar pulau ini. Hidupnya sudah benar-benar menyatu dengan lautan dan lampu mercusuar itu. Malam berlalu, cahaya mulai terlihat kembali dari langit. Badai semakin besar, hujan turun semakin lebat. Winslow tetap bekerja dalam keadaannya yang masih begitu mabuk. Ketakutan atas apa yang sudah ia lihat, serta rasa kesepian yang terus menghampiri sepanjang hidupnya, membuat dirinya sudah tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang nyata, mana yang tidak. Sampai suatu ketika, dia melihat seseorang terbaring di sana. Ia balikan tubuh itu, ternyata itu adalah dirinya sendiri. Dari belakang, tiba-tiba ada Thomas. Matanya langsung mengeluarkan kilauan cahaya, membuat Winslow langsung berlari ketakutan. Ia keluarkan sekoci di sana, tapi langsung dirusak oleh Thomas. Winslow terus berlari ketakutan. Badai masih saja terus turun tak henti-henti. Winslow masuk ke dalam rumah. Dia benar-benar sudah seperti orang gila. Semua yang terjadi di pulau mercusuar itu membuatnya kehilangan akal. Mungkin bukan hanya Winslow, tapi Thomas pun sudah kehilangan kesadarannya. Lautan semakin mengamuk. Ombak-ombak menghantam mereka berdua yang sudah semakin gila, menghancurkan semua yang ada di dalam rumah itu. Mereka berdua mabuk bersama, kemudian tak lama saling menyerang satu sama lain, berkelahi layaknya dua orang manusia yang sudah kehilangan arah. Winslow menjadikan Thomas layaknya binatang. Ia masukkan Thomas ke sebuah galian tanah bekas minuman alkohol mereka. Ia kubur hidup-hidup Thomas di sana. Kemudian ia ambil kunci tempat lampu mercusuar itu yang berada di leher Thomas. Pelan-pelan Winslow naik ke atas sana. Mukanya sudah dipenuhi oleh darah. Tapi aura lampu mercusuar itu membuat Winslow semakin merasa kuat. Akhirnya sekarang dia bisa melihat dengan jelas lampu mercusuar yang membuat siapapun merasa terpesona. Pelan-pelan lampu itu terbuka. Winslow memegangnya. Kemudian ia teriak sejadi-jadinya, membuat dirinya terjatuh sampai ke bawah. Winslow tidaklah mati, dia sekarat. Tapi semua anggota tubuhnya dimakan hidup-hidup dan pelan-pelan oleh burung-burung yang selalu mengganggunya. Ketika Winslow bekerja, Winslow dan Thomas terjebak di pulau mercusuar itu untuk selama-lamanya. Tak ada yang akan mengingat mereka atau mengenang mereka. Karena di luar pulau ini, mereka berdua sama sekali tak dirindukan oleh siapapun. Tadi itu merupakan sedikit rangkaian film horor psikologi yang disutradarai oleh Robert Eggers dan diperankan dengan sangat begitu apik oleh William Dafoe dan Robert Pattinson. Mungkin film ini bukanlah film horor layaknya film horor kebanyakan, di mana jumpscare yang kadang membuat kaget penontonnya, tapi kadang justru aslinya tidak seseram itu. Tapi film The Lighthouse rasanya punya aura tersendiri,
Bagaimana kengerian itu dibangun oleh cerita yang begitu mempesona, didukung dengan aspek-aspek yang lain, dan melubur menjadi suatu tontonan yang begitu mengerikan, sekaligus mengagumkan. Rasanya, jika ditanya apa maksud dari cerita di dalam film ini, pasti akan selalu berbeda-beda, yang mungkin akan terus menimbulkan perbedaan pendapat dari setiap orang yang menonton film ini. Segitu saja pembahasan film dengan judul The Lighthouse ini. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya, dan terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir.